Hai anak-anak, hari ini kita mau pelajari pelajaran Bahasa Indonesia Bab 508 pelajaran 1.1. Tahukah anak-anak apa judulnya? Judulnya adalah Mendengarkan Cerita Pendek. Tujuan pembelajaran ini, kamu mampu mengidentifikasi tokoh, watak, latar, tema, atau amanat dari teks cerita yang dibacakan. Dan kamu juga mampu memahami teks dan cerita yang didengar. Ayo kita mulai pelajaran ini. Mari kita ulangi pelajaran tentang unsur dalam cerita. Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Pertama, plot atau alur. Plot atau alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah para pelaku yang ada di dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang melukiskan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Ketiga, latar atau setting. Dapat berupa latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, sudut pandang. Bagaimana pengarang menempatkan dirinya dalam cerita yang dia tulis? Apakah menjadi orang pertama atau menjadi orang ketiga? Misalnya cerita seseorang yang berkisah tentang hidupnya, maka pengarang sedang menempatkan dirinya menjadi orang pertama. Lain hal ketika kita mendengar cerita yang mengisahkan sesuatu di luar diri orang yang bercerita, tidak bersangkutan dengan dirinya, maka pengarang sedang menempatkan dirinya menjadi orang ketiga. Unsur kelima dalam sebuah cerita, yaitu gaya. Yang dimaksud dengan gaya adalah cara atau teknik yang digunakan pengarang untuk menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis serta mampu menciptakan nuansa makna. 6. Tema. Tema adalah ide pokok yang menjadi titik tolak pengarang dalam menyusun sebuah cerita. Contohnya, ada cerita yang bertema persahabatan di sekolah, ada yang bertema teknologi masa depan, ada pula yang bertema peperangan, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, amanat. Pesan moral disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang dia tulis. Adanya pesan moral membuat cerita semakin bermakna. Pesan moral yang disampaikan dapat berupa menjaga kelestarian lingkungan, persatuan membawa kemenangan, dan lain sebagainya. Biasanya kita menangkap amanat atau pesan moral setelah mengetahui keseluruhan cerita. Unsur ke-8 dalam sebuah cerita yaitu paragraf. Paragraf adalah gabungan kalimat yang dikendalikan oleh kalimat topik atau kalimat utama. Dan unsur yang ke-9, unsur yang terakhir, yaitu tema paragraf. Tema paragraf merupakan ide dasar dari suatu paragraf. Dari tema berkembang menjadi pikiran pokok. Sekarang simaklah cerita berikut ini. Kebersihan itu penting. Ratna adalah ketua kelas di kelas 5B. Tugas Ratna tidak hanya menjaga ketertiban di kelas, namun juga menjaga kebersihan di kelas. Ratna juga membuat jadwal piket untuk semua murid termasuk dirinya setiap bulannya. Di kelas 5B ada 20 murid, jadi setiap minggu ada 5 orang murid yang bertugas. Hari Senin jadwal piket sudah dimulai. Yang bertugas adalah Tian, Slamet, Eldes, Ratna, dan Aini. Eldes mulai beraksi dengan merogoh bagian bawah meja semua murid yang menemukan kertas bekas, bungkus permen, sisa makanan, dan masih banyak lagi. Barang-barang ini seharusnya berada di tong sampah, pikir Eldes. Mereka semua sudah selesai dengan tugas piket masing-masing. Tian membersihkan jendela dan menyapu lantai. Slamet membersihkan papan tulis dan mengepel lantai. Sedangkan Ratna dan Aini membantu Eldes membersihkan kelas dari sampah dan membuangnya ke tempat yang seharusnya, yaitu tong sampah. Sepertinya kita harus memberikan penyuluhan singkat tentang pentingnya menjaga kebersihan kepada teman-teman kita di kelas, ujar Ratna.
Karena keadaan kelas sangat kotor dan kebersihan kelas harus disadari oleh semua murid dan mereka harus ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan. Tambah Ratna. Setuju, sahut yang lain. Pada hari Rabu sebelum mulai pelajaran, Ratna dibantu dengan guru-guru dan teman-teman memberikan penyuluhan singkat tentang kebersihan. Kebersihan adalah suatu keadaan tempat, rumah, atau lingkungan yang bebas dari noda dan sampah. Menjaga kebersihan merupakan suatu kewajiban, tegas ibu guru membuka sesi penyuluhan pagi itu. Banyak cara kita dapat menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, yaitu Ratna menuliskan di papan tulis. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali barang-barang sehabis dipergunakan. Yang ketiga, tidak mencoret-coret dinding. Membersihkan meja sehabis makan. Guru menutup penyuluhan dengan menulis manfaat dari menjaga kebersihan di kelas, yaitu terhindar dari penyakit, lingkungan kelas terasa nyaman, bebas bau, belajar akan lebih efektif. Semua murid bertepuk tangan ketika ibu guru menutup sesi penyuluhan tentang kebersihan. Ratna dan teman-teman juga merasa tenang karena telah berhasil menyampaikan pesan kepada teman-teman bahwa kebersihan itu sangatlah penting dan untuk menjaganya adalah kewajiban semua orang. Dari cerita tadi, kita dapat mengidentifikasi beberapa unsur cerita. Yang pertama, tokoh terdapat Ratna, Eldes, Aini, Slamet, Tian, dan ibu guru. Yang kedua, tema. Pentingnya menjaga kebersihan kelas dan cara menjaganya. Yang ketiga, plot atau alurnya adalah alur maju. Dan latarnya bertempat di sekolah. Kemudian latar dengan suasana bebas, tidak dalam suasana belajar. Amanat yang terdapat dalam cerita tersebut adalah dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan. Kosakata yang terdapat dalam pelajaran ini, yang pertama, efektif. Efektif berarti dapat membawa hasil. Kedua, ketertiban adalah keadaan yang serba teratur dan baik. Ketiga, merogoh. Mengambil sesuatu dengan memasukkan tangan ke dalam saku. Kemudian kata penyuluhan yang berarti memberikan penerangan tentang suatu topik. Terdapat juga kata piket, kerja kelompok untuk menjalankan tugas. Dan kosakata yang terakhir, sesi, yang berarti babak atau tahap. Panduan buku ujian. Judul, kesehatan sangatlah penting. Memiliki badan yang sehat adalah harta yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu, kita perlu berusaha untuk menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup sudah dapat membantu kita memiliki tubuh yang sehat. Hari Kamis di Sekolah Barnabas akan diadakan penyuluhan tentang penyakit diare. Tujuan dari penyuluhan tentang penyakit diare adalah agar murid-murid dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit diare. Sudah ada beberapa teman kelas Barnabas yang terkena penyakit diare. Diharapkan dengan penyuluhan ini tidak akan ada lagi murid yang terkena penyakit diare. Panduan buku ujian modul. Judul, lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang terpolusi merupakan lingkungan yang tidak sehat. Biasanya, lingkungan yang sudah terpolusi terlihat sangat gersang dan kering. Lingkungan seperti ini tidak memiliki banyak pohon atau tanaman. Udara di sekeliling lingkungan ini tidak segar dan berbau tidak sedap, diakibatkan oleh sampah yang berserakan di mana-mana. Selokan tersumbat juga makin menambah bau yang tidak sedap. Ada banyak cara untuk memperbaiki lingkungan yang terpolusi ini dan yang mengalami pencemaran. Kita dapat memulainya dengan cara yang sangat mudah, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kita dapat juga menanam pohon di pot atau di halaman rumah kita. Yang terakhir adalah kita harus memperhatikan kebersihan selokan.
Sekarang waktunya kita mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan 1.1 mendengarkan cerita pendek. Selamat mengerjakan!